Oke, jadi seperti biasa akan ada perkenalan singkat dulu tentang Arledis. Jadi Arledis ini sebetulnya adalah meet up sih sebetulnya konsepnya dan community yang dibentuk oleh awalnya beberapa komunitas pengguna R yang perempuan di San Francisco. Terus mereka ngebantu menyiapkan kayak modul-modul untuk membuat R Ladies Community di berbagai lokasi dunia. Jadi di Indonesia sendiri itu ada 3 ya kalau nggak salah. Satu di Bogor, yang di Jakarta itu juga bareng sama Erika biasanya ngordinasiinnya. Lalu yang di Bogor itu biasanya sama saya. Sebelum pandemi sih emang sempat beberapa kali meet up-nya tuh di kantor saya di Bogor. Cuma ternyata ada cukup banyak pesertanya tuh dari luar Bogor juga. Jadi sampai sekarang sih belum diadakan offline sih ya, karena supaya bisa teman-teman dari pulau lain bisa pada ikutan juga gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya ada yang di luar Jawa pengen bikin atau di luar Jakarta Bogor misalnya pengen ngadain Arledis community juga, itu bisa kontak langsung ke Arledis Global. Nanti mereka akan bantu lead on cara setup-nya akan seperti apa. Terus kalau untuk Arledis Bogor, biasanya hasil diskusinya akan kita upload ke YouTube channel di sini. Biasanya sih supaya nanti teman-teman, karena kan kita suka setup acaranya hari Sabtu ya, hari Sabtu suka nggak bisa hadir semua juga karena hari libur. Jadi biasanya aku upload di sini untuk dilihat bareng-bareng. Terus kita juga ada Twitter di sini kalau mau dicek sebelum dibubarin gara-gara Elon Musk. Jadi silakan, mumpung masih ada di follow dulu. Kalau Arledis Jakarta itu juga sama sih ya terusannya. Jadi ini Arledis Jakarta. Mereka juga ada YouTube-nya, bisa di-follow. Terus kalau Arledis Jakarta juga ada Instagram, jadi itu juga bisa teman-teman follow kalau tertarik. Sip. Terus sedikit tentang Andika. Jadi aku terakhir ketemu Andika tuh kayaknya di Tanjung Priok ya. Tanjung Priok, iya benar. Liatin hiu segede-gedenya. Betul betul. Dika kerjanya ngambilin sampel jaringan aja tuh. Saya pokoknya ada saya excited aja waktu itu. Sekarang sih Masih. Jadi sedikit tentang banyak Andika kan masih di KKP berarti kan ya Dika ya? mutasi sudah Kak. Udah ke BRIN berarti ya? Iya, mutasi Oh ke iya BRIN ya. aku Kak. Berarti sekarang Andika tadinya di Litbang KKP tapi sekarang udah di BRIN. Studinya memang fokusnya pada pengelolaan dan manajemen perikanan di Indonesia. Iya. S1-nya di Sains Perikanan ya di IPB. Kemudian masternya di Fisheries Biology and Management di James Cook University. Sekarang sedang finalisasi PhD-nya di University of Salford. Topiknya memang masih tentang ini ya, Dika, tentang penggunaan genetika untuk mengurangi IWT, hiu dan pari ya, atau udah berubah? Iya, buat illegal trade. Masih Kak. Masih ya? Masih. Oke. Kirain udah berubah. Oke, sip. Hari ini Andika akan sharing tentang topik penggunaan package vegan, makanya judulnya not real vegan ini dalam analisis sequencing metabarcoding dalam konteks studinya. Nanti setelah Dika kasih materi, silakan kalau ada teman-teman yang pengen tanya jawab, santai aja. Kita slot waktunya sampai sekitar jam 4. Dan jangan lupa untuk isi absen di sini. Terus sekarang aku persilakan Andika untuk menyampaikan materinya. Sebentar ya Kak, aku ngambil kacamata dulu bentar. Siap, kalau nggak ada kacamata bisa gawat. Sayang, mana kacamata Papa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua kakak-kakak semuanya. Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi di kondisi sekarang sehat itu jauh lebih penting. Memang oke. Nah, sekarang saya mau disclaimer dulu. Jadi ini kan kata Kak Ulfa idenya sharing ya. Jadi kalau misalnya ada yang pertanyaan ataupun saya tidak jawab, saya akan bilang tidak bisa jawab. Nanti mohon teman-teman bisa menambahkan juga. Nah, selain itu yang saya disclaimer juga bahwasanya ini fokusnya masih pengenalan vegan dulu, karena nanti ketika sudah familiar dengan vegan, nanti kita bisa lebih lanjut untuk yang didagangi di poster itu, ya ini meta barcoding. Jadi nanti mulai dari yang vegan tadi dasarnya dulu, nanti kita baru kita bermain dengan yang meta barcodingnya. Nah, untuk meta barcodingnya ada yang perlu di-install dulu, makanya nanti agak nanti ketika sudah di akhir sudah ada vegan, mudah-mudahan bisa diskusi lebih lanjut untuk penggunaan kira-kira begitu. Atau kalau mau sambil iseng nanti bisa coba untuk install package-nya. Package-nya namanya Biodiversity R. Oke. Jadi sekarang saya share screen dulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah, jelas. Oke. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwasanya ini kita mau berkenalan dulu dengan vegan package. Jadi cuma satu, karena nanti ketika kita sudah bermain dengan meta barcoding ada beberapa package yang harus kita install bareng-bareng. Jadi nanti biar nggak pakiwuh ya, nanti kita ininya satu-satu kira-kira begitu. Ya. Sebelum kita lanjut, kan judulnya ditulisin Translating Meta Barcoding Sequence to Ecological Understanding. Nah, berarti pertanyaan besarnya apa yang disebut barcoding? Ini mungkin mengulang Mas Hendy, mungkin nanti Mas Hendy bisa menambahkan kira-kira begitu. Nah, istilah barcoding ini benar-benar diambil dari idenya ketika kita bermain ke supermarket. Karena idenya di setiap supermarket adalah setiap barang yang ada yang dijajakan atau dijual itu mempunyai kodenya sendiri. Kodenya unik untuk masing-masing barang tersebut. Jadi nanti bisa refer ke untuk stokingnya barang ataupun harganya barang ketika nanti di kasir. Nah, ide yang sama itu akan mau diterapkan di dalam kita menginventarisasi fauna dan flora. Jadi kalau kita breakdown di makhluk hidup, ada yang disebut sebagai DNA. Kita terdiri dari DNA. DNA itu pun ada yang utamanya ada empat bahasa. Kalau misalnya kita ngulang bahasan SMA kira-kira gitu ya. Itu ada ATGC. Nah, ATGC itu harap kita ngebayangin sebagai barcoding nyusun-nyusun gitu kira-kira. AAA, TTP, CCC, JGG. Nah, setiap individu, setiap spesies itu mempunyai urutan bahasanya yang unik. Dan itu nanti mungkin detailnya nanti bisa Mas Hendy nanti dari semua yang apa namanya istilahnya dalam sel makhluk hidup ada beberapa yang disebut sebagai region yang itu bisa mengidentifikasi spesies. Berarti spesies itu manusia ya. Kita belum ngomongin yang membedakan antara Ulfa, Andika, Sandy. Nah itu ada lagi namanya region yang lain lagi. Nah ini kita cuman yang di kulitnya aja kira-kira begitu. Nah kemudian ada lagi yang membedakan jenis misalnya hiu apa namanya hiu lanjaman dengan hiu martil. Kemudian ada hiu martil yang sirip besar, ada yang hiu martil yang scallopnya juga ada. Jadi tiap masing-masing jenis spesies tadi itu mempunyai keunikan bahasanya
atau mempunyai keunikan urutan sequence. Dan hal tersebut yang menjadikan sebagai identitasnya dia. Nah, kira-kira itu mau dijadikan sebagai barcode, kira-kira begitu. Makanya disebut DNA barcoding. Jadi kita punya bank DNA yang berisikan kode-kode genetik dari makhluk-makhluk hidup. Jadi nanti ketika kita saya mau memanggil kuda Sumatera, nanti yang muncul adalah kode-kodenya kuda Sumatera. Nah, nanti di dalam DNA barcoding pun agak bermacam-macam nanti kalau mau detailnya nanti. Nanti setiap DNA barcoding ini punya yang disebut sebagai marker atau primer. Jadi nanti misalnya ada awalnya semua barcoding itu standarisasi kita menggunakan namanya barcode region CO1 atau buat oksidase 1. Jadi ada sebut gen yang berfungsi untuk mentranslate protein terkait dengan oksidase 1. Nah, kita untuk yang fauna kita sepakat dunia bahwa kita menggunakan CO1. Nah, dalam perkembangannya CO1 ini tidak cocok untuk digunakan untuk identifikasi atau memisahkan jenis tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuhan mempunyai bank regionnya sendiri, yang umum digunakan adalah IPS menurutnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian maju lagi, ternyata di CO1 ini kita tidak mampu membedakan variasinya. Jadi misalnya kira-kira begini, ada jenis lanjaman, kalau kakak-kakak bisa sambil googling, itu ada disebut hiu lanjaman. Hiu lanjaman itu nggak cuma satu jenis, hiu lanjaman itu macam-macam. Nah, di dalam region yang kita gunakan tadi, itu tidak cukup untuk membedakan spesies. Jadi misalnya, namanya apa ya? Bahasa Indonesia-nya ada yang disebut sebagai potail shark sama silky shark. Nah, itu dia punya kemiripan yang sama di regionnya gitu. Makanya kita butuh ada juga yang mengembangkan ke region yang lain. Kira-kira gitu. In the nutshell, ini kita cuma membahas bahwa barcoding itu kita mencoba mentranslate dari urutan DNA basa itu menjadikan kode-kode sebagai barcode, kira-kira begitu. Maka disebut DNA barcoding. Nah, artinya ini satu spesies mempunyai barcode-nya berbeda-beda. Kalau secara skematiknya, barcoding yang berkembang saat ini adalah kita punya satu spesies, kita ekstrak DNA-nya, ini kira-kira cara kerjanya. Ekstrak DNA-nya, kita purifikasi, kemudian kita sequencing, kira-kira begitu. Kita urutkan basanya tadi. Kita urutkan basanya, kita punya akhirnya, oh ini namanya Franklin accidentalis atau apa kita nyebutnya? Oh sih, kalau pokoknya ini jenisnya ini. Belalang, susah banget airnya. Nah, belalang. Jadi, susah banget. Nah, ini hanya satu saja nih. Jadi kita punya satu sampel, misalnya satu individu atau satu spesimen, kita ekstrak, kita cuma punya satu. Nah, semakin berkembangnya teknologi, mulai dari mesin sequencing, kemudian mesin DNA extraction, sudah ada yang berpikir bahwa bagaimana kalau kita melakukan barcoding secara bersamaan. Nah, bersamaannya artinya sampelnya itu barengan, dikumpulin jadi satu. Maksudnya kumpulin jadi satu bisa berupa dari air. Jadi kenapa disebut sebagai air? Kok air bisa jadi bahan materi genetik? Karena tanpa kita sadari, entah makhluk hidup ataupun kita sebagai manusia, kita mengeluarkan namanya melakukan ekskresi. Jadi kita ngeluarin keringat, ngeluarin cairan urin kalau di ikan, kira-kira begitu. Atau kulit kering kita yang jatuh ke tanah, kira-kira begitu. Nah, itu di dalamnya ada yang disebut materi genetik. Nah, ini kita omongin belum sampai yang, kalau ada dua dulu ya, kalau di biologi SMA, ada yang disebut nukleus DNA sama mitokondrial DNA. Nah, ini kita ngomongin mitokondrial DNA aja ya. Maaf, masih terbatas sama jargon-jargon. Maaf kalau masih terbatas harus menggunakan terminologi yang
uh, yang agak umum, tidak umum digunakan. Nah, kira-kira begitu. Selain di air, ada juga yang menggunakan dari tanah. Yang sama seperti kasusnya tadi, ketika kita binatang itu tadi sedang misalnya lagi nyari makan, dia akan mengeluarkan entah dia lagi pup atau apa. Nah, pupnya tadi itu kita bisa jadikan pengidentifikasinya. Jadi, oh ini pup dari musang, mungkin dari serigala. Nah, itu dikumpulin jadi satu. Artinya sampel yang kita punya tadi itu campuran semuanya. Nggak ada, nggak berubah, nggak berasal dari satu individu saja. Yang berbeda dengan yang barcoding tadi, karena barcoding berarti kita butuh sampel tisu, sampel jaringan dari satu individu saja. Kayak misalnya contoh saya cuma butuh jaringan satu dari saya aja. Nah, ini kira-kira. Kemudian ini diproses yang tadi barengan sampel tadi, orang sekarang menyebutnya sebagai environmental DNA, karena DNA lingkungan. Jadi semuanya materi-materi genetik itu terlepas ke lingkungan, akhirnya kita bisa mendeteksinya kira-kira begitu. Nah, ini juga bakalan masalah ketika teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang vegan, artinya kita nggak akan benar-benar bisa vegan, karena ketika kita di air itu ada materi genetiknya hewan sebenarnya, materi genetiknya tumbuhan. Jadi ketika minum air itu nggak benar-benar jadi oh saya vegan. Airnya juga ada kandungan materi genetiknya sedikit atau banyak kira-kira begitu. Nah, yang tadi materi tadi genetik tadi diekstrak hanya untuk yang DNA-nya saja, kemudian di sequencing hingga akhirnya kita muncul macam-macam nih. Jadi nggak cuma satu. Kalau tadi kan cuma satu ya, belalangnya aja. Nah, ini nanti misalnya kita punya bank genetik ini, kita bandingkan sama bank referensi kita. Jadi misalnya untuk yang kode ini itu mod, atau kemudian kode yang ini ada kecoa kira-kira begitu. Atau ini kodenya kode semut. Nah, ini masing-masing ini kita bisa translate menjadi gabungan kira-kira begitu. Ini sebenarnya agak misleading. Sebenarnya harusnya satu bar aja. Karena nanti kan sampelnya dari cuma satu ya. Nomor satu ini spesies satu, spesies A, spesies B, spesies C, spesies C yang banyak di sampel kita. Nah, untuk hal yang sama, ini bisa dilakukan untuk jumlah sampel yang berbeda. Jadi masing-masing sampel kita tadi misalnya air dari Waduk Jatiluhur, air dari Waduk Cirata, terus air dari Citarum. Nah, itu kita banding-bandingin. Mereka punya istilahnya disebut komunitas yang sama nggak? Tadi binatang atau fauna yang ditemukan itu yang dominan sama nggak dengan dominan yang ditemukan di Cirata kira-kira gitu. Sekarang makanya semakin berkembang bahwasanya ini bisa jadi yang disebut sebagai biomonitoring. Jadi kita juga cukup menggunakan sampel airnya tanpa harus kita ambil atau kita bunuh hewannya. Kita bisa mendeteksi di perairan ini kita banyak menemukan jenis-jenis spesies A kira-kira gitu. Atau kita juga bisa menggunakannya jadi warning system. Ketika bakteri ini sudah banyak di perairan ini, berarti ini sudah perairan tercemar. Jadi kita harus lebih hati-hati kira-kira begitu. Atau yang seperti yang sedang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah mendeteksi jenis-jenis hiu yang terbatas perdagangannya kira-kira begitu. Jadi ada 1.200 hiu yang ada di Indonesia, ada sekitar 47 yang tidak boleh diekspor. Ada juga beberapa yang benar-benar dalam perlindungan penuh. Nah, ketika apa namanya, dan saya tidak bisa datang ke mengumpulkan satu-satu sampelnya, karena nanti sampelnya itu kayak gudangnya itu kayak ukuran lapangan bola, jadi gede banget, nggak mungkin saya ambilin satu-satu. Yang saya lakukan adalah mengumpulkan debu yang terkumpul di lantai gudangnya kira-kira. Dari debu lantai gudangnya saya bisa cek, di sini mereka handle jenis-jenis yang ada yang
perbatas perdagangannya ada yang oke-oke aja, maksudnya bisa diperdagangkan kira-kira. Nah, masing-masing lokasi tadi itu bisa kita bisa tahu, oh ini jumlah jenis ini lebih banyak daripada jenis spesies yang lain kira-kira. Kalau ini detail pengerjaannya kira-kira begitu. Mulai dari pekerjaan lab basah. Kalau di sini, kalau dari teman-teman ini background-nya apa ya kira-kira ya? Aku lupa juga nanya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau kasih tahu, Mbak Ana background-nya apa Mbak Ana? Aku tembak satu-satu. Kalau Mas Sandy aku nggak perlu nanya. Kalau Halo Mas Dika. Halo Mbak Ana. Iya, saya biologi, Mbak. Oh iya, aman. Ini Mbak Ana P2O dulu, bukan? Salam kenal Mbak Ana. Salam kenal, kita udah kenal, Mas. Udah kenal duluan. Tapi seneng deh lihat Mas Dika. Makasih loh Mas sudah mau sharing di sini. Nanti Mbak Ana mungkin sudah sharing belum? Mbak Ana harus dipanggil juga nih. Oke, siap. Nanti. Oke. Mbak Arina boleh sharing sedikit background-nya apa? Ya, selamat siang semuanya. Siang, Mbak. Ya, selamat siang. Nama saya Arina. Saya background penelitian saya waktu S2 kemarin itu terkait metabarcoding, Mbak. Nah, jadi itu barcodingnya itu sampel yang diambil itu di bagian air dan sedimen. Jadi di sini kita melihat jenis-jenis invertebrata apa aja yang terkandung di air dan sedimen. Ya, cocok. Nah, berarti saya nggak perlu malu-malu kalau jelasin ke Mbak Arina berarti. Ya. Iya, Mas Dika, malu-malu nih masih. Oke. Mbak Dewi, silakan Mbak, boleh cerita sedikit background-nya apa ini? Kalau enggak, Mbak, oh ya, silakan Mbak Dewi. Oh iya. Takut, saya khawatirnya ada teman-teman yang benar-benar data science gitu, jadi saya khawatir takutnya terlalu teknis nanti. Saya dari statistika. Nah, itu benar kan? Jangan gitu dong. Saya malah baru mau belajar nih, karena saya kan udah lama ya, udah tua, jadi mau belajar tentang metabarcoding itu apa. Jadi terima kasih penjelasannya dari awal, Mama. Itu Mbak Ulfa, Mas Andika, salam kenal. Salam kenal. Mbak Masarina, boleh sharing sebentar Mbak background-nya? Halo Mbak. Halo. Ya, saya background-nya statistik Mbak. Jadi kalau belajar ini sebenarnya masih baru banget Mbak. Oke. Siap. Masih mengikuti saja, menyimak dulu. Siap. Terima kasih Mbak, Mas. Iya Mbak. Mbak Meita, silakan Mbak. Oh iya, halo Mbak Ulfa, Mas Andika. Sebelumnya perkenalkan, saya Meita. Kebetulan background saya dari ilmu kelautan dan sekarang baru aja masuk S2 dan nanti juga penelitiannya outputnya ngidens bakteri tapi objeknya pakai di air tambak garam. Menarik. Makasih Mbak Meita. Mbak Musyarofa. Iya, selamat siang Mbak. Selamat siang Mas Andika. Salam. Saya background-nya dari biologi di kajiannya ekologi biji. Jadi saya masih baru banget belajar AR ini, makanya agak salah kali ya kecemplung di sini. Nggak apa-apa. Aman. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Musyarofa. Ini nanti pada akhirnya semuanya akan AR pada akhirnya gitu kan ya Mbak? Pada akhirnya akan AR. Nuri, akhirnya AR pada akhirnya. Pasti akan AR juga. Iya, betul. Nuri nih teman kuliahku dulu. Nuri silakan Ce. Selamat siang Mas Andika, nama saya Nuri. Mbak Nuri. Saya dulu, betul kata Bu Ulfa, saya dulu S1-nya bareng Bu Ulfa. Background kami sama-sama biologi, tapi kalau saya lebih ke kehutanan.
Jadi saya Siap. juga sempat menggunakan package vegan, makanya saya tertarik tuh pengen tahu ini apa package vegan itu bisa digunakan untuk apa lagi selain yang saya tahu gitu. Oke. Nah, selain itu juga sekarang saya suka dimintai untuk memberikan training singkat mengenai art, perkenalan mengenai art. Jadi kemarin itu kebetulan di prodi S3 ITB gitu ya, biologi ITB. Saya kalau menjelaskan mengenai apa ya, analisis data statistik untuk ekologi lingkungan itu saya udah agak kebayang. Nah, cuman kalau untuk matematika ini saya mungkin masih terbatas gitu ininya source-nya. Jadi saya pengen lihat ini tentang metabarcoding ini sesuatu yang baru buat saya dan kayaknya menarik banget gitu. Jadi apa yang saya pelajari sekarang mungkin bisa saya bisa saya share juga nanti ke rekan-rekan yang lain nanti. Nah, cuman ini satu pertanyaan nih, Mas Andika Boleh, nih. Mak. Itu kan kalau misalnya sekarang sampel yang kita punya itu kan bukan berarti dia adalah organisme itu secara langsung ya. Kalau misalnya di air mungkin itu tadi ada plasmodium gitu misalnya, itu adalah organismenya itu bisa ke capture, bisa ke ekstrak DNA-nya dari sampel itu. Tapi kalau kayak Mas Andika ini kan ngambil debu nih, ngambil apa ya? Nggak tahu gitu kan apa saja, bukan organismenya itu langsung gitu. Apakah itu tadi fesesnya atau apa? Nah, seberapa akurat sih Mas sebenarnya kalau yang sampel kita itu bukan merupakan apa ya, jaringan atau sel langsung dari organisme itu? Seberapa akurat sih kita bisa yakin gitu kalau oh iya ini adalah ada keberadaan si spesies ini di dalam sampel yang kita ambil. Siap. Wah, ini pertanyaan mendasar sebagai orang-orang yang bekerja biasanya di IDENA. Mungkin Mas Hendy nanti bisa menambahkan. Jadi ini banyak emang debatable, Mbak Nuri, benar. Jadi banyak mempertanyakan, ini kan sistemnya snapshot, kira-kira begitu ya. Jadi ikannya lagi lewat terus tipis, kita detek kira-kira. Nanti ikannya ada lagi berenang ke tempat yang lain. Makanya ada yang beberapa argumen bilang untuk IDENA ini itu cocoknya untuk daerah-daerah yang tertutup, misalnya kayak danau, kolam. Jadi tidak terlalu banyak limpasan air masuknya dibandingkan dengan yang di lautnya, kira-kira begitu. Jadi laut ada masa airnya beda-beda, kemudian ada pengaruh atmosferiknya juga, termasuk oceanografinya. Jadi ketika ada pergulatan air, itu kita juga mengkhawatirkan bahwasanya itu bukan dari daerah tersebut, kira-kira begitu ya. Misalnya di sini ada hiu paus kira-kira. Nah, padahal di data apa istilahnya? Data SciTech, data realnya bahwa kita nggak pernah lihat ada hiu paus di perairan, misalnya di Ancol, kira-kira begitu. Kok bisa tiba-tiba kedetek ada di Ancol? Ternyata usut punya usut, ternyata misalnya ya, karang-karangnya begini. Ternyata di Ancol itu, di keywordnya, sekarang udah bukan keyword kali ini. Di keyword itu ada hiu paus juga. Nah, ketika dia lagi nyuci akuariumnya, akhirnya dia kan harus flushing tuh. Dia flushingnya buangnya ke lautnya Ancol. Akhirnya kita detek bahwa di sana ada hiu paus, kira-kira begitu. Dan itu yang perlu diperhatikan, karena untuk metabarcoding sendiri ini prone sama kontaminasi. Jadi akan pertanyaan pertamanya adalah sejauh mana kontaminasi ini bisa dihindari, sejauh mana kita tahu akan ada potensi kontaminasi, kira-kira begitu sih, Mbak. Oh, jadi Mas Andika ini sebenarnya detektif ya, Mas? Ya, kalau orang bahasa yang nyebutnya sekarang, orang lagi gandrung sama nyebut ecological detective, kira-kira gitu, Mbak. Iya, keren Mas. Makasih, Mas. Sama-sama, Mbak Nuri. Ini aku pengen ngecek, ada 3 lagi. Mbak Nurlita boleh kasih tahu background-nya apa, Mbak? Oh, sinyalnya ya. Halo, Mbak Nurlita. Kayaknya nggak kedengeran deh, Mbak. Boleh tolong ditulis di chat, Mbak?
siap. Mbak Terry atau Mas Terry nih boleh sharing sedikit background-nya apa? Halo semua, selamat siang. Apakah Siang. suara saya terdengar? Jelas, jelas. Terdengar Kak Terry. Oke, iya. Terima kasih. Aduh, saya tadi memang agak terlambat ya masuknya. Terima kasih Mas Tika dan teman-teman semua. Saya Terry, background-nya sebenarnya ekologi pesisir. Terus saya sebenarnya orang yang sangat baru untuk art. Pernah belajar tapi belum benar-benar pakai. Dan sebenarnya pingin ikut ini jadi biar bisa lihat ada komunitas art dan mungkin bisa pelan-pelan belajar art karena seperti yang tadi Mas Tika bilang semua akan art pada waktunya gitu. Iya. Oke, demikian, terima kasih. Oke. Makasih Kak Terry. Makasih. Terus tadi ini Nurlita kayaknya ada gangguan di koneksinya, tapi dia background-nya ilmu kelautan. Terus tadi ada satu yang Aini ya tadi. Oh ya, Aini kayaknya ke kick out, nggak apa-apa. Sip. Oke, silakan. Siap. Oke. Berarti in general ada memang udah biologi tipis-tipis lah, berarti bisa ngomongin genetik. Kemudian ada yang teman-teman dari statistik. Nanti kira-kira kalau statistiknya nggak jauh banyak sih, nggak terlalu jelimet mungkin buat teman-teman di statistik kira-kira begitu. Nanti saya coba kalau ada pertanyaan tolong diinterupsi aja bila ada pertanyaan kira-kira begitu. Ini azan, saya break dulu sebentar ya. Siap, sama di sini juga azan. Siap. Oke, ya. Tadi maaf terputus, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi ini kalau general kita nyebutnya pipeline ya. Jadi kalau mungkin teman-teman boleh ngomong protokol juga boleh. Jadi ini general protokolnya kira-kira begini. Untuk pengerjaan yang metabarcoding atau orang nyebutnya sekarang
environmental DNA. Terus sekarang, tapi ada juga ya orang ngomong itu bukan environmental DNA, karena ada yang ngomong debatable bahwa ini itu dari extracellular DNA, kira-kira begitu. Jadi pokoknya rame lah orang-orang nyari-nyari terminologi yang menurut mereka sesuai. Nah, tapi kira-kira protokolnya sama. Jadi sampel yang lingkungan tadi kita kumpulin, entah itu bisa berupa dari air, dari tanah, atau yang ada yang sekarang dari udara. Jadi disebutnya sebagai airborne DNA. Jadi kita bisa deteksi misalnya, bisa jadi untuk ke depannya nanti ada SARS-CoV monitoring, surveillance. Jadi dia cuma pasang alat di sensor-sensor di MRT atau di tempat mana. Ketika kemudian dibikin real time, nanti ke depannya kira-kira bikin bayangannya ya. Jadi nanti ketika terdeteksi bahwa ada peluang SARS-CoV virusnya itu meningkat, maka dia harus pasang alarm bahwa ini harus disterilkan, kira-kira begitu. Kemudian nanti yang semuanya DNA, semuanya tetap harus dikupas dulu DNA-nya tadi dari tisu tadi, entah berupa tisu ataupun dari infant DNA tadi, dikupas dulu hingga bisa kita dapat DNA-nya. Nah ini biasanya DNA-nya di kulitnya doang yang disebut DNA mitokondrial. Dan ini biasanya dari apa sih? Oh, saya skip aja lah, nanti terlalu detail. Ininya. Dari DNA tadi kita di istilahnya disebut diamplifikasi. Jadi kan DNA-nya tadi cuma dikit-dikit ya. Dari misalnya yang apa namanya di DNA yang di air tadi misalnya kira-kira begitu. Oh, ada ikannya sedikit, ada pausnya sedikit, jenis ikan bawalnya sedikit, kira-kira gitu. Nah, yang kita perlu lakukan ada yang disebut amplifikasi DNA. Jadi DNA-nya kita duplikasi, kita banyakin, biar nanti kita bisa deteksi. Nah, kemudian nanti pertanyaannya akan muncul. Kalau kita terlalu menggunakan istilahnya apa ya? Primer itu kayak mata pancingnya ya, kira-kira begitu. Jadi kan kita tadi ngomongin bahwa mata pancing yang kita gunakan biasanya disebut CO1 untuk yang fauna, yang ITS untuk yang tumbuhan. Nah ini kita nggak bisa panjang-panjang nih, karena untuk yang environmental DNA itu dia sudah fragmented ya, istilahnya fragmented itu kalau jadi sudah ancur-ancuran. Jadinya kalau misalnya tadi yang balik ke yang barcoding tadi, dia bisa butuh yang 650 base pair hitungannya. Nah, kalau ketika sudah environment DNA, itu jadi, karena entah dia kepanasan, kemudian perairannya terlalu asam, kemudian misalnya ada yang ternyata kena kontaminasi peroksida, jadi DNA-nya tuh hancur, jadi patah-patah. Makanya kita gunakan panjang basa yang pendek-pendek. Kalau yang kasus ini biasanya 170, 180, ada juga yang pakai 320, ada juga 250. Ini tergantung. Nanti tergantungnya kenapa? Nanti misalnya untuk kita mau deteksi misalnya bakteri. Nah, untuk yang bakteri itu, untuk yang jenis bakteri misalnya dari sepanjang ini 650, kita pakai 250 aja udah bisa untuk mendeteksi jenis bakterinya, karena biasanya saking banyaknya kemiripan agak susah, akhirnya dia harus pakai 250. Lalu ternyata enggak kok, saya untuk mendeteksi ikan saya cukup yang pendek-pendek aja, 180 cukup kok untuk saya bisa membedakan jenis yang satu dengan jenis yang lain, kira-kira begitu. Nah ini tergantung mata pancingnya tadi, kita mancingnya pakai istilahnya primernya tadi itu apa, biar kita nanti nyantol. Jadi nanti sepanjang yang DNA tadi kita coba cantolin satu aja. Jadi kita nggak semua kita amplifikasi, kira-kira begitu. Nah ini nanti masalahnya ketika nanti teman-teman terlalu general, misalnya oh saya mau pakainya si awan aja. Nah masalahnya nanti si awan itu akan banyak jenis makhluk hidup yang diamplifikasi, khususnya kira-kira apa yang bakal teramplifikasi, khususnya misalnya tanah ya, bakalan apa kira-kira hewan apa yang akan muncul paling banyak? Mau air, mau tanah, mau udara, kira-kira muncul banyak apa ya?
Bisa ditebak Bakteri aja gitu? kalau kita tepat. Betul sekali. Jadi nanti ketika kita menggunakan mata pancing yang terlalu umum, yang keluar adalah bakteri. Kecuali emang teman-teman emang mau fokus di bakteri, itu nggak ada masalah. Untuk teman-teman yang ternyata fokusnya saya mau ke mamal, misalnya ada teman-teman dari hutan, saya mau mendeteksi ada small mamal nggak di sana, ada apa namanya, mice, ada rat, satu lagi apa ya, shrew, nggak kira-kira di perairan tersebut yang lagi minum biasanya gitu. Kalau yang untuk deteksi yang binatang-binatang ini biasanya dia ngambil sampelnya yang dekat-dekat tempat air yang biasanya hewan itu minum atau hewan itu mandi. Nah itu kira-kira begitu. Nanti kalau terlalu general mata pancingnya, akhirnya kita dapatnya banyakan yang bakterinya aja. Jadi kita harus desain mata pancingnya khusus. Nah makanya untuk yang hiu ini kami menggunakan Elasmo 2 atau yang disebut menggunakan reagentnya 12S. Jadi ada macam-macam tuh, CO1, CO2, ada banyak, satu lingkaran penuh. Nanti bisa dilihat mitokondria gen. Nah, untuk yang ini kita nemuin bahwa untuk mendeteksi hiu itu yang paling bagus adalah penggunaan 12S untuk reagent 12S. 180 base pair udah cukup bisa mendeteksi jenis-jenis hiu dan pari. Nah, dengan gunakan mata pancing ini atau primer ini, paling enggak saya dapat 95% dari sampel saya itu adalah dari jenis-jenis hiu dan pari. Jadi sedikit sekali untuk yang jenis ikan. Mungkin teman-teman statistik agak bingung ya. Kalau hiu itu nggak disebut sebagai bertulang karena dia tulangnya tulang rawan. Makanya kalau kayak makan ayam ada bagian tulang yang muda, nah tulang muda itu kira-kira. Nah, yang hiu itu ada jenis-jenis yang tulang muda tadi, tulang rawan. Dan beda dengan jenis ikan. Kalau jenis ikan itu disebut sebagai bonifis atau hewan yang bertulang, kira-kira begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita cek lagi di gel elektroforesis, kemudian jadi kayak band gitu ya. Jadi kalau misalnya pancingannya tepat, itu dia akan muncul di lokasi yang tepat kira-kira gitu. Nanti di sini band itu kira-kira kayak tangga ya. Jadi nanti ini panjang yang kita targetkan, entah tadi 170, 180, atau 250, nanti ketika band ini muncul di panjang yang teman-teman targetkan, berarti PCR kita berhasil kira-kira. Kemudian nanti dilanjut dengan sebut library preparation. Jadi ini sebelum mau masuk ke dikasih apa ya, penanda. Jadi DNA-nya tadi yang sudah diamplifikasi dikasih tanda biar bisa dikenali sama mesin. Kita cek step station-nya, jadi benar nggak fragmennya sudah sesuai nanti untuk dimasukkan ke mesin atau enggak, kira-kira begitu. Kemudian kita library quantification, karena nanti library quantification itu nanti ketika kalau main DNA itu mulai dari yang nanogram kita sampai ke pico. Jadi yang sampai dikit banget. Karena nanti mesin sequencing itu mirip kayak apa ya? Mesin dengan kamera yang canggih kira-kira gitu. Jadi nanti si mesin ini akan motretin satu-satu tuh si DNA kita. Jadi kita tahu, oh ini A, ini B, A, ini C, ini T, ini G, kira-kira begitu. Nanti sampai kita masuk ke yang tadi, yang huruf-huruf tadi, itu ditranslate, disebut sebagai, menjadi yang bahasa kita jadi bahasa manusia, itu ke yang disebut sebagai bioinformatik. Nah, di bioinformatik ini panjang lagi nih, mungkin teman-teman statistik akan lebih tertarik di sini nanti kira-kira. Nah, untuk yang DNA tadi, DNA itu kan kalau DNA itu pasti sepasang ya, ada pasangannya, ada sisi kanan, sisi kiri buat jadi biar jadi double helix. Ada juga materi genetik yang selalu jomblo, ini namanya RNA. Nah ini harus dibedain. Nanti ada juga yang ngelakuin RNA. Itu ini yang selalu berpasangan ini DNA. Nah kemudian dari DNA tadi kan masing-masing satu ya. Nah kemudian tiap sampel tadi itu kan masing-masing terpisah.
masing-masing individual, karena tadi kita kasih tanda bahwa oh ini sampel A, dikasih tanda ada chemicalnya sendiri, kemudian kalau sampel B dari waduk Cirata kira-kira gitu, ini kodenya. Nanti di multiplexing ini untuk menggabung biar dia tahu ini dari sampel yang mana, ini sampel yang mana kira-kira. Kemudian panjangnya kita bersihkan. Jadi nanti kalau ada panjang di luar panjang ini, itu nggak akan dicek, karena nanti itu pasti sudah noise kira-kira begitu. Kemudian sekuen yang mirip, nah ini biasanya teman-teman yang graph analisis yang dari teman-teman tarik atau komputer, ketika susunan ini misalnya, oh CCATTG, mereka akan digabung jadi satu, kira-kira begitu. Kemudian diberikan annotating, jadi dikasih penandanya, penamaannya. Kemudian juga kimera. Nah ini kimera sering terjadi ketika untuk bahasa webnya, bahasa ketika kita nge-web lab, itu ada sisa-sisa PCR produk yang masih diamplifikasi. DNA-nya sudah habis, tapi ini belum selesai menurut si PCR, si primernya tadi. Disebut kimera. Jadi produk-produk bayangan, produk-produk package-nya. Nah, setelah itu dicoba untuk di clustering. Di clustering tadi itu nanti misalnya yang dari titik yang sequence yang ini, sejauh mana dia akan mirip dengan sequence yang lainnya. Nanti yang darinya misalnya dari ribuan tadi, itu nanti bisa jadi semakin sedikit, biar bisa jadi, oh ini ternyata ini belong sama spesies A, kira-kira begitu. Kemudian nanti dibelas sama, dibelas itu, istilahnya belas ya. Kemudian nanti dibandingkan dengan database taksonomi yang sudah ada, kira-kira begitu. Oh, ketika ini susunan DNA-nya ini jenisnya ini, kira-kira begitu. Nanti ada beberapa kali waktu kita ternyata nggak bisa ngandelin database yang online saat ini. Kita harus database sendiri itu bisa terjadi. Nah kemudian setelah itu kita gabungin deh tadi bagian taksonominya sama abundance file-nya dijadiin satu, kira-kira begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Dika, aku mau tanya dong. Kalau ya, boleh. tadi kan untuk dia bisa tahu komposisinya jumlahnya berapa, misalnya kita pakai primer yang sama, berarti jumlah mereka tuh akan proporsional dengan komposisi mereka sebetulnya di sampel gitu ya? Oke. Pertanyaan menarik itu Mbak Ulfa. Jadi mungkin saya harus nyoret-nyoret kayaknya ini. Nah, untuk pertanyaan Mbak Ulfa tadi benar, untuk yang ini yang disebut sebagai relative abundance Mbak Ulfa. Jadi nanti kalau misalnya saya coret-coret. Jadi kebuka duluan. Spoiler. Spoiler jadi. Ini kalau ini ngapusnya gimana? Kayaknya ada tanda. Jadi ini kalau misal ini baru cuman ini tuh. Oh iya. Nah, ada yang disebut sebagai relative abundance, kemudian present ordination, kira-kira begitu Mbak. Jadi nanti misalnya kalau di sini ada gambar grafiknya kira-kira gitu ya. Nanti hasilnya misalnya ternyata susah ya kalau gambar di sini. Mesti pakai yang ini ya, pen itu tuh. Harus ada yang pen.
Nah, ini pertanyaan Mbak Ulfa ini ekologi sekali sebenarnya. Nah, ini kira-kira kasarnya begini nanti hasilnya itu Mbak Ulfa. Jadi ada spesies A, kita nyebutnya sebagai RIT ya. Jadi misalnya sequence OTU gitu ya. ya, Operational Taxonomy Unit kira-kira begitu. Ada juga orang yang bermazhab AFP, Amplicon Sequence Varian. Ini beda-beda nih nanti. Saya nggak mau debat ke mazhab, nanti agak susah. Nah, ini kita ke ETU, kenapa kita pakai OTU? Karena kita maunya tahu itu tuh jenis apa gitu kira-kira. Kita nggak peduli dia sequence-nya apa. Kita mau tahu dia itu spesies A, spesies B, atau spesies C, kira-kira begitu. Ada juga yang mau taunya yang SP tadi. Jadi kita maunya haplotype. Jadi dia nggak peduli jenis apa, tapi jenis spesies lanjaman tadi, lanjaman dari Indian Ocean sama Pacific Ocean beda. Nah, kalau itu di O2 nggak bisa muncul tuh Mbak Ulfa. Bentar. Mana pasti. Nah, ini disebut sebagai Mbak Ulfa tadi, O2-nya tadi. Operational Taxonomy Unit-nya A. Ini spesies A, itu jumlah RIT-nya, berarti jumlah dia tersebut, kira-kira. Misalnya kalau ini ada 100 RIT, dia ada berapa. Nah, kalau untuk Beyond Monitoring ini nggak ada masalah. Tapi ketika metabarcoding ini mau dijadiin sebagai diet analisis, ini jadi masalah. Bayangannya begini. Mbak Ulfa lagi makan ayam geprek. Bentar dulu, aku lagi ngarang dulu cerita ya. Makan ayam geprek, pesannya ayam puyuh sama bebek. Jadi nampaknya, anggapnya piringnya gede banget lah pokoknya. Jadi pesannya puyuh sama bebek, kira-kira gitu. Terus Mbak Ulfa makan. Nah, kemudian saya cek nanti ketika Pup. nggak cocok buat makan. Pupnya. Ini mohon maaf ini harus agak terang juga lagi. Pupnya tadi dicek, kemudian ini ternyata jadi misalnya Mbak Ulfa makannya berarti kan kedetek akan bebek semua ini ya. Iya. Karena yang paling besar dari daging tadi itu bebek. Padahal ada ikan ayam, telur burung puyuh di situ. Nah, kita harus istilahnya dinormalisasi itu Mbak Ulfa. Jadi nggak artinya ketika kita makan bebek semua isinya. Padahal ada beberapa yang itu harus kita normalisasi, karena makanya disebut sebagai relatif itu ya. Relatif abundance-nya tadi nanti harus dicek dulu. Soalnya kayak kebayangku kayak misalnya burung rangkong tuh, dia makan 5 jenis biji, tapi bijinya ukurannya beda-beda gitu. Nah, betul Bapak. Nah, itu untuk ke diet itu akan jauh penting banget itu Mbak Ulfa. Nah, ini untuk yang diet itu kita biasanya nanti ada indeks lagi tambahan. Entah nanti dicek dulu apakah dia pakai relatif risk abundance itu udah cukup, atau ini nyebutnya apa ya? Aku sampai lupa. Presence udah di luar kepala, hilang jadi. Muncul. Ini kalau saya gambar-gambar kelihatan nggak sih, Bapak? Kelihatan. Ya. Nah, nanti kira-kira gitu. Nanti kalau aku googling lagi DPO-nya. Jadi nanti itu Mbak Ulfa. Jadi ketika kita terlalu makan banyak, kan artinya nggak semua risknya itu juga. Jadi kita harus dinormalisasi. Atau kadang-kala
kejadiannya adalah untuk yang kasusnya DAS ya, degradasi DNA itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita nangkep, kalau mau ngambilnya di troll ya, di troll atau pukat harimau buat teman-teman yang non perikanan, itu ketika kita ngambil sampelnya dari pukat harimau, itu kan ikannya asumsinya adalah matinya barengan. Dia akan keluar materi genetiknya barengan. Jadi kita berasumsi, oh apapun yang muncul dari ketika pukat harimau tadi itu diambil sampelnya, itu pasti merefleksikan abundance-nya. Di luar nanti misalnya ada kontaminasi dari palkanya, kira-kira begitu. Nah, untuk masalah tertentu nggak bisa begitu. Karena untuk yang kasusnya produk hiu dan pari ini, kan hiunya nggak mati barengan ini. Nanti misalnya dapat kiriman dari sirip kering dari Surabaya. Datangnya hari Senin. Ini kan matinya belum tentu hari Senin. Benar. Ini pasti entah nanti, apalagi ketika sudah kita mikirin, oh ini kan dikasih garam dulu nih, dijemur dulu. Nah, DNA itu agak sensitif dengan yang panas-panas, dia nggak bisa yang panas-panas. Nah, ketika yang panas-panas nanti dia rusak kira-kira begitu. Nah itu perlu diperhatikan kira-kira begitu Mbak Ulfa untuk yang terkait relatif risk abundance tadi itu. Mungkin bisa menjawab ya Mbak Ulfa. Kebayang. Sip. Kebayang ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oh, ini kata Nanti- Mbak Ana, POO maksudnya frequency of occurrence ya? Nah itu dia ya betul. Percent of occurrence. Nah itu udah. Percent of occurrence. Jadi kita akan bisa lebih representatif lagi ketika kita ini pakainya percent of occurrence gitu. Jadi ketemunya lebih banyak. Jadi bisa jadi misalnya kalau di graf ini yang jenis spesies ini paling banyak, ternyata ya ini ya udah jangan manusia berarti kira-kira. Kalau pausnya dicek isi perutnya, ternyata dia lagi nelen anjing laut, makanya anjing lautnya banyak banget di sini, padahal ada yang lain kira-kira begitu. Nanti jadinya komposisi ini ketika kita sudah pakai indeks yang berbeda, ini komposisinya akan berbeda. Nanti kita bisa lihat, nanti ada expert adjustment-nya kira-kira gitu. Oh ini lebih make sense karena nggak mungkin deh kalau isi perutnya cuma makan hiu paus anjing laut doang, kira-kira begitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Nuri, kalau database untuk mencocokkan fragmen DNA-nya udah bisa diakses dari R atau enggak sih, dan database globalnya atau spesifik dari perairan Indonesia? Pertanyaan bagus banget. Kalau yang ini berarti Mbak Nuri tadi menanyakan tentang taksonomi assignment-nya. Jadi kita mencocokkan taksonominya. Ini sudah bisa dilakukan pada saat bioinformatiknya. Dan ini kita biasanya yang dipakai database-nya NCBI biasanya Mbak Nuri. Entah NCBI atau pakai punyanya, satu lagi apa selain NCBI? Kalau BLAST itu dari NCBI ya? Nah, iya, BLAST itu umumnya pasti NCBI, Mbak, biasanya. Tapi bisa juga BLAST-nya itu nanti diambil dari satunya lagi. Aku lupa semua ya. yang umum NCBI. Nah, kita kadang yang NCBI ini seringannya bermasalah nih Mbak Ulfa. Jadi kan orang masukin aja tanpa ada quality insurance ya. Makanya ada database yang satu lagi. Aku lupa nama database yang satu. Jadi dia bisa lebih bersih lagi. Nah makanya selain taksonomi assignment ini kita ngandelin dari NCBI, dari public database, kita juga perlu ada additional database-nya juga. Jadi ini kerjaan tambahan sih. Jadi kalau yang tadi kan ini sampel collection-nya barengan ya. Yang dari bulk sampel gitu ya. Air, tanah, atau debu. Nah, untuk yang bikin additional database ini, kita dari yang barcoding biasa tadi. Kita udah tahu ini sampelnya dari misalnya jenisnya devil ray yang giant devil ray.
Nah ini kadang kan ada beberapa, ini kayaknya ngaco deh nih sequence-nya yang di NCBI. Maka dia harus pakai yang itu. Makanya kita sequence ulang sendiri tuh yang punya tisu kita. Jadi kita udah tahu itu pasti jenisnya itu karena kita ngecek hidupnya, utuhnya, kemudian kita sequence kira-kira begitu. Nah, ada juga dari R bisa langsung juga, Mbak. Namanya direct blast. Ini bisa dilakukan via R. Jadi kita nanti kita dapat API-nya ya, API-nya NCBI, tapi tetap NCBI ini ya. Nanti kita daftar ke NCBI, nanti kita bikin akun di sana, nanti kita dapat API-nya, buat kodenya kira-kira begitu, masukkan ke istilahnya ke home directory-nya R kita, nanti kita langsung direct blast dari R, kira-kira begitu, Mbak. Itu bisa dilakukan. Ada beberapa package juga kok yang sudah bisa ngelakuin. Wah, zamanku dulu ngerjain DNA kayak nggak ada tuh kayak gini. Karena Bisa makin banyak. dicek Oh ya, PR. sebelum lebih lanjut, ini pipeline yang saya omongin ini, yang untuk bioinformatiknya khususnya, ini yang digunakan adalah jenisnya mesinnya Obitool namanya. Nah, untuk teman-teman yang R, itu ada lagi namanya. Ada Kaima2, Kaim, kemudian ada Dada2. Nah, ini Dada sudah ada yang package R-nya, jadi tidak harus, ini kan masih harus rely sama Linux ya. Untuk yang pakai Obitool. Nanti kalau teman-teman yang sudah R sejati gitu ya, nggak mau nyentuh yang lain, itu ada namanya Kaim2, kemudian ada Dada2. Nah, itu bisa dikembangin lebih lanjut, kira-kira begitu. Oke. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Tadi aku mau kesini sih, boleh nanya. Keluar juga meme ini. Oke. Nah, nanti yang di teman-teman yang bahkan sharing dengan vegan itu sama tekniknya. Kalau kan nanti, iya, gambarnya ini saya hapus dulu. Itu nanti yang akan dibantu, yang terbantu dengan vegan akan sama nanti bentukannya. Nanti anggapannya kira-kira nanti output yang dari metabarcoding itu seperti ini kira-kira, Kak. Jadi nanti di sini ini misalnya Cirata. Nanti ada yang sama juga di sini misalnya Jatiluhur. Kemudian misalnya di sini apa lagi ya? Cirata, Jatiluhur, Sermo. Nah, nanti akan mirip begini. Nanti misalnya yang berbeda nanti komposisinya, misalnya untuk yang jenis O2-nya HTTP ini jumlahnya ternyata lebih banyak. Mungkin ngasih gambar juga Pak. Karena primernya sama semuanya untuk sampel yang beda-beda. Primernya sama, Kak. Nah, betul. Nanti sebelum tahap kelanjutan ini ada cleaning juga biasanya Mbak Ulfa. Tetap. Nanti kan ada kontaminasinya manusia, kemudian kita juga ada kontrol, ada namanya blank control. Ini kalau tiba-tiba di blank control ini ada sequence, berarti kan harus bersihin dulu. Itu sampai kita ngelakuin itu dulu, baru bisa sampai dapat produk akhirnya kira-kira begitu. Ya, kira-kira gitu. Nah, vegan itu akan membantu untuk ngelakuin analisis komunitasnya. Jadi ketika ini lokasinya ini di Cirata, kemudian O2-nya ini, spesies ini, kira-kira ada hubungan nggak ya Jatiluhur sama Cirata? Ternyata komposisi komunitasnya sama. Misalnya ini kalau ini ceritanya ngomongin apa ini ya? Ngomongin bakteri, oh ternyata bakteri yang di Jatiluhur itu sama dengan Cirata. Ternyata ya make sense satu sungai kira gitu. Misalnya kalau Sermo ya beda, nah, dia adanya di Jawa. Satu aliran sungai, beda aliran sungai.
Nah, Vegan akan membantu kita untuk tadi termasuk yang bikin plot MBS segala macamnya nanti bisa dari Vegan, kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanya, kita main ke R. Jadi sebetulnya fungsinya tuh sama kayak, maksudnya vegan kan biasanya untuk ngelihat keragaman spesies juga kan ya. Cuma ini levelnya di level molekulernya gitu ya. Ya, betul. Kalau yang satunya kan biasanya sudah berwujud. Nah, ini cuma DNA-nya diganti. Biasanya ganti DNA, kira-kira begitu. Siap. Oke, saya stop sharing dulu. Tadi mau ngapain? Nah, ini kelihatan gambar yang saya share nih. Sip. Spreadsheet. Nah, ini spreadsheet-nya ini kira-kira nanti output dari yang metabar coding itu kira-kira begini nanti, Kak. Ini yang sudah dibersihkan ya. Jadi nanti di sini ada berapa O2? Ada 63 O2 karena semua jenis misalnya kan ada misalnya yang Lewini ini misalnya ketika di blast ke NCBI ternyata cuma 98%, ada yang 80%. Nanti semua yang nyebutnya Lewini itu nanti hubungi dari satu namanya. Nah, nanti ini jadi masing-masing ketika. Jadi memang keluarnya udah spesies ya output dari vegannya ya. Outputnya ini iya. Wow. Ini bukan output vegan, Kak. Belum nyampe yang vegan. Ini nanti lanjutnya setelah ini yang data yang akan kita olah jadi vegan. Ini outputnya dari yang tadi yang orbitul, yang disebut sebagai orbitul tadi. Oh iya. Nanti ini munculnya begini, spesiesnya di sini ada apa aja. Kemudian ini sampel-sampel ini, kumpul sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4. Nah, ini misalnya di sampel 1 ternyata banyak jenis potel, yang Carcharinus amblyophytes, padahal yang lainnya sedikit. Kemudian banyak juga yang parikekehnya banyak. Ini hiu selendang, blue shark, banyaknya di sini nggak ada. Ternyata kalau yang di sini banyaknya dapatnya hammerhead. Nah, nanti kita yang vegan itu akan ngebantu kita. Oh, lokasi ini itu akan mirip dengan lokasi yang mana. Atau kita juga bisa lihat, oh, ketika kita running sekian banyak sampel, kemungkinan yang akan muncul adalah, yang paling banyak dimunculkan adalah Lewini, kira-kira begitu. Yang disebut rarefaction curve itu kira-kira begitu. Ya. Oh iya. Oke. Sekarang kita ini sama sih, kalau teman-teman sudah ada yang nyoba udah pada install library belum ya? Yang library vegan? Aku ada, tapi teman-teman kalau mau dicoba silakan. Kalau enggak bisa dilihat dulu. Nanti ini kan ada recordingnya ya, jadi bisa di-tes lagi. Nah, di sini saya bisa ngechat, bisa kirim file. Bisa kayaknya deh. Kayaknya bisa ya. Ini saya ambil dari internet juga kok. Yang mau coba. Jadi yang biasa standar.
ya yang nyoba script bisa ini enaknya R itu yang aku tahu, yang aku rasain. Kita nggak perlu benar-benar jadi programming. Ini no offense buat yang teman-teman yang benar-benar mau ke programming ya. Saya lebih menyebutnya sebagai modifier kali ya. Jadi kita tinggal comot-comot sama kebutuhan, dan itu banyak banget teman-teman yang berbagi skripnya, tinggal disesuaikan sama kebutuhan kita, dan itu enak banget buat saya yang nggak 100% programming, itu enak banget soalnya. Sepakat. Yang kalau misalnya kayak ngeload data itu masih harus pakai Google, itu biasa aja. Jadi nggak usah ngerasa berkecil hati, misalnya lupa ini ada Google kok, selama ada internet masih aman nggak teman-teman? Betul. Nah, ini kita manggil data-data yang ada di paketnya vegan, biasa standar sudah ada. Nah, kita mau coba panggil yang Dun ini. Yang vegetasinya yang di Dun itu apa ya? Kita nggak punya Dun sih. Jadi berpasir gitulah kira-kira. Nanti kira-kira begini isinya. Ini Dunnya. Nanti ini isinya nih. Ini jenis-jenisnya. Terus mereka ada berapa aja di sana. Terus kalian ini kita buat manggil type namanya misalnya, buat ngecek diversity-nya ya. Jadi ada simpan, biasanya umumnya pakai simpan sih. Kalau biasanya kan simpan itu biasanya absen sama absen presence doang ya. Dan itu lebih mudah. Mungkin Mbak Ulfa bisa nambahin nanti. Kalau keliru-keliru tolong dikoreksi ya. Ini biasa R tembak langsung gini soalnya. Sama. Hidup R tembak langsung. Yang penting skripnya jalan dulu. Nah, itu yang paling penting itu. Yang penting itu. Jadi kalau teman-teman tadi ada khawatir baru main R, itu tenang aja. Semuanya pernah di posisi teman-teman. Nah, ini kita mau berubah ke simpan, berarti dia semuanya nanti dijadikan proporsi dari total semuanya. Oke. Nah, untuk yang Xenon buat teman-teman yang non biologi, biasanya kan kita gunain Xenon Index buat tahu keberagamannya, sejauh seberagam apa si suatu lokasi itu dibandingkan dengan lokasi lain, kira-kira. Nah, kita jadi tahu bahwa kalau Xenon itu kan biasanya apa istilahnya? Oh, di sini udah ditulis. Untuk yang tentang 1,5 sampai 3,5 itu diverse. Jadi nanti kita beberapa lokasi ini diverse untuk jenis-jenis spesiesnya. Nah, kalau ini kita jadi tahu untuk yang ternyata kita masih banyak untuk yang di DUNS ini khususnya itu relatif biodiversity-nya tinggi. Jadi ada banyak beberapa lokasi yang masih ditemukan jenis-jenisnya sangat beragam. Dan ini biasanya teman-teman yang ekologi ini sangat tertarik yang semua yang beragam. Jadi kalau beragam itu artinya dia peluang untuk beragamnya. Untuk beragamnya itu bisa artinya dia masih mengakomodir spesies lain, atau beragamnya juga bisa jadi dia bisa menghindari adanya inbreeding. Nah, inbreeding ini biasanya teman-teman konservasi genetik sangat sangat mengkhawatirkan terjadinya inbreeding ini biasanya, karena biasanya ketika inbreeding terjadi ada pewarisan gen yang lemah yang akan bisa diturunkan ke anak-anak selanjutnya, yang bisa berbahaya buat
kestabilan populasinya kira-kira begitu. Ini biasanya Mbak Ulfan yang kemarin ngerjain risk assessment mirip-mirip gini kerjaannya. Nah, ini sama nanti ketika, nah ini kita nyebutnya buat apa istilahnya? Kita bisa lihat dissimilarity distance. Jadi nanti kalau dicek dibikin matriksnya jadi square gitu, kita bisa lihat satu lokasi yang satu dengan lokasi yang lain itu seberapa jauh mereka berbeda. Oke. Nah ini aku nggak paham nih kalau untuk yang ini mau pakainya Gray atau Gower, itu aku masih harus baca panduannya lagi, nanti kan bisa di help-nya si mana ya? Curtis Bray ya, ini jenis. Ya, ini. Salah. Ini buat teman-teman yang baru kecemplung di R juga help-nya itu sangat bantu banget. Jadi nanti kita bisa, setelah kita sudah pakai yang biasanya script jadi, nanti kita bisa cek lagi sebenarnya apa sih yang dipanggil sama dia. Kemudian ini kita juga bisa tahu, misalnya kan yang script contoh cuma taunya Bray. Nanti kita bisa tahu, oh di sana selain Bray kita bisa pakai yang lain. Nanti apa yang lain itu, nanti teman-teman statistik nih biasanya yang yang lebih ngeh kayak modal ini maksudku yang Jakarta yang present absent. Yang kan kita nggak semuanya bisa pakai abundance ya. Ada beberapa cuma bisa taunya ada atau tidak. Nah ini biasanya kita pakai Jakarta. Nah, kemudian kita di Vega sendiri kita bisa buat tahu rarefaction. Rarefaction itu seberapa peluangnya ketika kita ngelakuin sampel jenis-jenis tertentu itu bisa kita bisa tahu kira-kira begitu. Jadi nanti kita panggil datanya tadi, kita row-nya tadi kita jumlahin. Jadi kan cuma yang spesies doang tadi ya. Nanti kita udah tahu spesies abundance-nya tadi. Kita ambil yang minimumnya. Nanti yang minimumnya ini nanti buat sebagai panduan untuk di rarefaction-nya kira-kira begitu. Nah, ini kita sudah bisa langsung dipanggil untuk di plotting, bisa tinggal rare curve doang. Nah, dengan segini kita bisa tahu semakin banyak. Ketika kita mau detek spesies satu, salah bacanya. Spesies satu itu akan muncul paling tidak dia kurang 18 sampel dari yang kita punya itu pasti ada spesies satu. Kemudian untuk spesies lain, misalnya spesies 6, itu dia paling banyak, hampir ditemukan di setiap lokasi kira-kira begitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini spesies yang paling dominan ditemukan. Bisa juga kejadiannya adalah bisa dibaca juga ketika kita mau deteksi spesies satu, itu cukup butuh 10 sampel udah cukup, kalau udah cukup mewakili kira-kira itu bisa juga misalnya. Atau ketika kita mau deteksi yang spesies 6, itu ketika sudah plato cukup 30 sampel sudah cukup kok kita mewakili kita mau, karena misalnya spesies interest kita emang spesies yang ini buat studi lanjutannya kira-kira begitu. Jadi nanti kita bisa tahu juga
oh misalnya ini metodenya IDN ya, kira-kira begitu. Oh ternyata metode IDN itu bagus untuk mendeteksi small mammal. Misalnya kasarnya ya, ini small mammal ya, anggaplah small mammal ini yang predator, anggap predator kira-kira begitu. Ini bikin cerita. Nah ternyata IDN itu bagus untuk mendeteksi small mammal dibandingkan yang predator. Kenapa? Karena yang small mammal ini sangat tergantung sekali sama sumber air dibanding dengan si predator. Predator datang bukan karena air, predator datang karena ada mangsanya di sana. Makanya IDN-nya tadi, jadi jejak fesesnya, jejak urinnya, jejak liurnya itu nggak banyak di perairan, kira-kira begitu. Nah, jadi kita bisa tahu, oh dengan DNA itu nggak terlalu bagus untuk mendeteksi jenis-jenis predator. Karena ini. Karena itu nge-bullish atau apa ya? Kalau bahasa kasar sekarang ngebatopnya dari kayak gitu-gitu. Jadi nanti kalau dari sini small mammal ternyata begitu. Atau misalnya yang predator tadi ternyata penjelasannya seperti itu, kira-kira begitu. Atau nanti biasanya dibandingin, ini kan semuanya ceritanya satu metode ya. Biasanya teman-teman sekarang ada dibantu metode yang lain. Entah kalau yang teman-teman dari kehutan biasanya lakuin camera trap, kira-kira gitu. Nanti kita bisa ngebandingin nih, ketika kita ngedeteksi spesies mammal tadi ceritanya, ketika kita pakai DNA sama misalnya kamera trap, kira-kira begitu. Ternyata ketika peluang untuk menemukan spesies 6 tadi dengan ID-nya jauh lebih tinggi ketika kita menggunakan kamera trap. Nah itu lanjutkan lagi, kira-kira begitu. Nanti bisanya kira-kira begitu, Mbak, kakak-kakak semuanya. Oke. Nah sekarang kita yang biasanya teman-teman senang lakukan tapi belum tentu bisa dijelaskan adalah NMBS biasanya. Iya kan ya? Menjelaskannya senang aja lihat bener kan ya? Jadi sih aku jadi. Senang, aku salah satu bagian itu. Aku senang gambarnya tapi belum tentu bisa jelasinnya. Dan itu keseruan dari multidimensional scaling. Nah ini multidimensional scaling karena tadi dia multidimensional, ini agak susah dibayangkan ke dua dimensi. Makanya ini agak dipaksakan untuk ke dua dimensi. Dan tadi yang nanti masing-masing prinsipal komponen tadi dijadikan dua saja. Jadi nanti biar kita bisa memplotnya ke dua dimensi. Nah, kalau yang ini kita nggak pakai datanya yang si Vegan, ini kita generate sendiri. Ini dipasang random number-nya. Kita mau bikin community matrix, susunannya matrix, kemudian sampelnya ada 100, barisnya ada 10, kira-kira begitu. Nanti ini dimensinya, nanti dikasih nama, kemudian dimensi, berarti nanti berarti nanti community-nya nanti disebut community 1 sampai community 10, spesiesnya nanti spesies 1 sampai spesies 30, kira-kira gitu nanti di generate-nya. Nanti bentuknya kira-kira begini, community. Nah, kira-kira begini. Nanti anggaplah ini community satunya, berarti nanti misalnya ini ambil sampelnya di mana, ini kemudian ambil sampel keduanya diambil di mana, sampel tiganya diambil kemana, ini masing-masing spesiesnya. Dan ini di-generate secara random aja, kira-kira begitu. Kemudian kita mau manggil NMDS. NMDS di Vegan itu sudah ada fungsinya namanya meta MDS. Ini sudah, nanti dia berapa kali running itu tergantung. Nanti di sini juga meta MDS ini punya ini dia, punya metodenya masing-masing. Kalau teman-teman yang tertarik.
Oh, nah ini sistemnya ini sama yang di macam-macam soalnya. Nah ini tergantung yang tadi, yang pola-pola function yang method yang mau diatur. Nah ini biasanya ada catatan biasanya. Kita mau biasanya MMDS itu biasanya kurang dari 0,2 kalau nggak salah yang bawah ya. Berarti NMDS kita itu udah istilahnya udah stabil kira-kira begitu. Jadi kita bisa naruh selang kepercayaannya sudah Yakin sudah gitu ya. oke gitu. Nah, udah yakin. Kemudian tinggal kita plot aja nih. Nah ini kita kan belum jelas nih. Ini punyanya siapa. Pokoknya diplot aja sama dia. Nah, ini kita masukin. Jadi kita mau ambil yang example tadi. Kita mau display spesiesnya. Nanti jadi warnanya merah yang tadi titik-titik tadi. Kemudian kita taruh komunitasnya. Nah ini kan, ini yang agak nggak jelas kan jadinya. Yang menjelaskannya itu agak susah. Ya. Jadi ketika kita, ini kan maksudnya sebenarnya ketika community 8 itu akan dekat sama misalnya spesies umumnya di space 24, 13 dan sebagainya kira-kira gitu. Kemudian misalnya nanti biasanya ada nanti di sini ada, nanti bisa dibikin kayak grafiknya kira-kira begitu. Ini kita rapihin. Jadi dengan anggaplah kasarnya dia akhirnya ngebagi dua nih. Ketika dia mau jadi treatment 1 sama treatment 2. Jadi dia paksain sebenarnya. Biar daripada bingung dia bahasnya, dia coba paksakan. Ternyata komunitas itu bisa dia bagi dua. Komunitas yang hijau tadi sama yang biru. Jadi dia punya istilahnya areanya sendiri. Nanti bisa dicek, misalnya buat teman-teman yang entah di kelautan, misalnya yang tadi Mbak yang ngerjain tambak garam, misalnya tambak garam di Jawa Timur, di mana lagi sebenarnya tambak garam? Misalnya Jawa Timur sama Jawa Tengah, ternyata komunitas bakterinya untuk membentuk garam itu berbeda. Nanti kita bisa kaitin, oh ini loh kenapa kualitas garam di Jawa Timur itu lebih baik sama dibandingkan dengan yang di Jawa Tengah, kira-kira begitu. Bisa jadi begitu. Atau misalnya atau nanti di bakteri, komunitas bakteri yang ada di IPB Baranang Siang sama IPB Dramaga. Oh ternyata beda. Ternyata komunitas yang bakteri misalnya malah yang siposis itu banyak di Dramaga. Kenapa? Nah ini yang waktu zaman dulu yang di IPB lagi ramainya kena tipes waktu itu, sampai akhirnya PDAM masuk. Mungkin sebelum, harusnya mereka nggak ngelakuin ini kayaknya. Mestinya lihat ini aja. Jadi harus matain ini. Jadi ternyata bakteri tiposa yang ada di Dramaga itu banyak banget kumpulannya, karena waktu itu sempat wabah waktu itu ya, maka akhirnya PDAM masuk karena sumber air sama septic tank di kos-kosan Dramaga itu dekat-dekat kan, airnya sempat jadi wabah di sana. Akhirnya PDAM masuk. Itu ketahuan berarti ya umur berapa yang ceritain itu berarti. Angkatannya nih. Angkatannya ketahuan ya. Kira-kira begitu. Nanti misalnya mau teman-teman ini bisa nanti dibandingin, ini kan sama komunitas. Nanti teman-teman bisa ngebandinginnya sama misalnya metodenya tadi. Metode misalnya satunya eDNA, satunya kamera card, atau satunya yang lagi ramai sekarang citizen science, kira-kira begitu. Oh, saya lihat gajah, kemudian saya juga lihat zebra, kira-kira gitu. Nanti bisa lihat, oh ternyata metode apa sih yang baik dalam mendeteksi spesies ini buat sebagai monitoring. Apakah kamera trap sudah cukup, apakah eDNA, atau apakah si citizen science ini bisa digunakan, kira-kira gitu. Itu sih
mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau yang pola-pola begininya, ini teman-teman bisa main-main sendiri kok. Ini bagian dari kesini, ini cuman bagian mempercantik doang. Isinya cuman ini doang. Jadi yang tadi pilot tadi kita maksudnya cuman mau bikin wadahnya doang. Kemudian hull-nya tuh kira-kira apa ya? Warnanya si poligonnya kita. Kemudian ordinasi top itu yang titik-titik ini mau kasih warna apa kira-kira begitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita coba yang lain lagi. Sekarang di Segan juga bisa disebut sebagai spider plot. Spider plot itu running dulu. Spider plot itu sama, dia berasumsi bahwa spider itu kakinya banyak, jadi dia bisa, ini mirip kayak kalau teman-teman yang nerapin PCA ya, jadi dia garis-garis, jadi dari titik tengahnya itu kemana tendensi si komunitas itu menuju, kira-kira gitu. Misalnya komunitas 6 lebih spesifik kemana kira-kira begitu. Kemudian oh ini udah jam 4, aku udah kelewatan. Nah, atau kita juga bisa yang pakai apa namanya pakai iso plot kira-kira begitu. Nanti kita lihat dari MDS-nya tadi seberapa dekat mereka si komunitas-komunitas tadi dengan komunitas yang lainnya. Ternyata secara general ini nggak ada lokalisir ya, jadi semua komunitas itu ya berdiri sendiri. Jadi bisa disamain. Jadi kita bisa lihat bahwa komunitas-komunitas ini berdiri sendiri karena tadi random ya ceritanya. Jadi kalau mungkin nanti kasus per kasus mungkin bisa lebih berarti lagi. Kira-kira begitu. Bisa balik lagi satu-satu. Jadi kan tidak ada tendensi bahwa komunitas ini punya grouping masing-masing. Makanya tadi yang pakai NDS tadi tuh dipaksa bahwa oh ini punya kok, ada, kalau di Jawa nyebutnya digatuk-gatuk kayak ngono ya, kalau dicari-cari hubungannya lah. Nah, kalau di statistik apapun dimasukin kan keluar juga ya, nanti tinggal penjelasannya aja yang di apa yang kita mau jelasin. Nah, mungkin itu dulu Kak yang aku bisa sharing tentang vegan. Ini sumbernya aku cantumin di sini sih. Jadi aku juga dapat dari internet dan ini yang biasa aku lakuin. Dan nanti kalau teman-teman nanti kalau kira-kira nanti untuk yang aku gunakan ini masih under review. Jadi saya ngebandingin untuk yang MPS ini sama pakai vegan juga. Jadi buat ngebandingin ketika saya ngambil sampelnya pakai gas, pakai debu, dibandingin sama yang saya ambil pakai tisu sampel. Jadi yang gas itu cuma 28 sampel, yang tisu ini saya butuh 173 individual tisu sampel buat deteksi. Nah, yang kita lihat di sini adalah ternyata kalau kita lihat kita pakainya individual, ini mereka tersebar, nggak ada berbeda-beda. Jadi di Jakarta sama Banyuwangi itu tangkapan mereka
berbeda. Tapi ketika kita pakai DAS, itu mereka hampir sama, semuanya sama. Jadi kita bisa capture semua yang sebenarnya mereka manfaatkan kira-kira begitu. Karena kalau kita tisu sampel, ada preferensi kita di situ, ada bias. Misalnya, saya suka ngambil tisu sampel yang dekat-dekat pintu. Kira-kira bisa jadi kan ya, kalau misalnya saya mau ngambil tisu sampel yang nggak terlalu berbau. Nah itu yang bikin jadi bias ketika kita menggunakan tisu sampel. Atau seringkali kayaknya itu lebih mencurigakan deh, misalnya daging keringnya atau sirip keringnya dibanding sama yang lain. Padahal yang lebih mencurigakan yang satu tadi sebenarnya. Cuman karena tampilannya nggak jelas, akhirnya kita punya preferensi sendiri yang bisa membuat kita jadi bias dalam melakukan pengambilan sampel tadi kira-kira. Tapi nobody perfect, sama juga tidak ada metode yang perfect. Tetap ada beberapa jenis yang tidak bisa dideteksi sama DAS sampel. Tetap entah dia bisa jadi karena dia di ruang, jadi misalnya di prosesnya di ruangan yang berbeda, kita ngambil tisu DAS, ambil sampel debunya di tempat yang berbeda, jadi nggak kedetek kira-kira begitu. Atau ada yang nyimpennya, ini yang kasusnya yang ini, dia punya probable shock. Jadi probable shock itu jenis-jenis yang ada di subtropis ya, yang nggak ada di tropis sebenarnya. Cuman dia ada, Pak saya punya ini. Jadi dia harus ngambil dulu di gudangnya dia yang lain, dia bawa. Cuman karena kita ini bagus nih buat referensi, akhirnya diambil kan sebagai tisu sampel. Padahal barang itu nggak ada di tempat itu, kira-kira begitu. Ini kira-kira nanti fungsi yang vegan itu begini. Kemudian ada lagi fungsi vegan bisa yang nah, ini fungsi vegan yang satunya tadi reflection yang kita sampaikan tadi. Jadi kita bisa ngebandingin si DAS yang debu tadi sama tisu sampel tadi. Ternyata dengan menggunakan DAS kita jumlah taksanya jauh lebih meningkat. Nah itu makanya dagangannya kan begitu ya. Dibandingkan sama tisu sampel ini bahkan belum plato ya. Kalau belum plato kan berarti dia masih membutuhkan sampel yang banyak lagi nih ke sini biar dia bisa representatif. Oh ini sudah representatif kok tisu jenis-jenis yang diperdagangkan yang di tempat kita pemeriksaan kira itu. Kan ini kalau yang DAS-nya sudah hampir plato, jadi kita sudah dengan 7 lokasi tadi aja kita sudah bisa memetakan bahwa ternyata ini loh jenis-jenis yang diperdagangkan di Indonesia. Kira-kira begitu sih Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Balik lagi ke sini. Aku mau nanya.